Sejak saat itu, aku dan Krishna pun resmi menjalin hubungan asmara. Meskipun aku tahu, Krishna menerima cintaku hanya karena terpaksa. Hanya karena ia merasa berhutang budi padaku. Tapi aku tidak peduli. Yang penting aku bisa memilikinya sebagai seorang kekasih. Aku tahu aku salah karena telah memanfaatkan kekurangan Krishna. Seharusnya aku membantunya tulus tanpa mengharap apapun darinya. Namun sebagai manusia biasa, aku juga tidak bisa menahan keinginanku untuk bisa memiliki Krishna. Aku bukan orang suci yang bisa menahan segala godaan itu. Dan karena aku punya kesempatan untuk bisa memiliki Krishna, kenapa tidak? Aku juga tahu kalau Krishna sebenarnya tidak punya perasaan apa-apa padaku. Ia hanya sekedar menghargai apa yang telah aku lakukan untuknya. Tapi aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku akan tetap berjuang agar aku benar-benar bisa menaklukkan hati Krishna. Sejak berpacaran dengan Krishna, aku pun semakin penuh perhatian padanya. Aku juga jadi sering memberi Krishna hadiah. Aku memberikan seluruh kasih sayangku untuknya. Aku sangat mencintai kamu, Krishna, dan aku rela melakukan apa saja untuk bisa membuatmu selalu merasa bahagia. Ucapku suatu malam, saat untuk kesekian kalinya, Krishna akhirnya menginap di rumahku. Seperti biasa, Krishna tidak pernah membalas ucapanku. Ia hanya diam. Ia hanya selalu berusaha untuk memenuhi semua keinginanku padanya, memberikan aku yang luar biasa. Krishna memang laki-laki yang tangguh. Ia selalu mampu membuatku terlena dengan segala permainan indahnya. Dan hal itu membuat aku semakin menyayanginya. Hidupku pun menjadi terasa lengkap, penuh warna, sempurna. Pernah pada suatu ketika, aku mengajak Krishna pergi liburan berdua denganku ke suatu pulau nan eksotik dan dengan suasana yang romantis. Kami menghabiskan waktu berdua di pulau tersebut dengan menyewa sebuah penginapan selama hampir seminggu. Aku pun menyadari, pelan namun pasti, Krishna mulai terkesan denganku. Segala yang aku lakukan untuknya, mungkin saja telah menyentuh hatinya yang terdalam, dan aku merasa bahagia dengan semua itu. Saya mau ngomong sesuatu sama Bang Abe, boleh? Tanya Krishna suatu saat, beberapa hari sepulang kami dari liburan. Sejak kapan abang melarang Krishna untuk ngomong? Balasku sengaja balik bertanya. Tapi kali ini aku mau ngomong sesuatu yang penting, Bang. Ucap Krishna lagi. Ya udah, kamu ngomong aja. Balasku berusaha bersikap santai. Meski sebenarnya aku cukup penasaran dengan apa yang ingin Krishna sampaikan. Aku lihat Krishna beberapa kali menarik napas dalam. Kemudian ia hembuskan dengan perlahan. Wajah tampan itu terlihat sedikit murung. Entah apa yang ingin Krishna sampaikan. Aku jadi semakin penasaran. Jujur saja, sejak kita menjalin hubungan hampir setahun yang lalu, aku selalu berusaha untuk mengikuti semua keinginan abang padaku. Aku selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik buat Bang Abe. Aku juga selalu berusaha untuk membuka hatiku buat Bang Abe. Semakin lama, aku pun semakin sadar kalau sebenarnya aku sangat membutuhkan Bang Abe dalam hidupku. Aku jadi sering memikirkan Bang Abe.
Aku juga selalu merasa rindu jika lama kita tak berjumpa. Sampai akhirnya aku menyadari bahwa mungkin aku juga telah jatuh cinta pada Bang Abe. Semua ketulusan dan kebaikan Bang Abe selama ini padaku benar-benar telah mengubah diriku. Semua itu telah mampu mengubah semua perasaanku pada Bang Abe. Pelan namun pasti, aku pun semakin sayang sama Bang Abe. Kini aku melakukan semua ini bukan lagi karena aku merasa berhutang budi pada Bang Abe, tapi karena aku juga menginginkannya. Dan aku ingin Bang Abe tahu akan hal itu. Karena aku berharap hubungan kita ini bisa bertahan selamanya, bukan hanya bersifat sementara. Aku ingin kita tetap bersama selamanya sampai maut memisahkan kita. Begitulah cerita Krishna panjang lebar padaku, yang membuat aku merasa bahagia. Meskipun aku sudah menduga hal tersebut, tapi tetap saja aku merasa senang mendengarnya. Kamu tenang aja, Kris. Abang tidak akan pernah meninggalkan Krishna. Kecuali kalau Krishna sendiri yang ingin pergi dari abang. Abang akan ikhlas melepaskan Krishna kalau Krishna tidak merasa bahagia bersama abang. Ucapku akhirnya sekedar meyakinkan Krishna jika perasaanku padanya tidak akan pernah berubah. Aku juga tidak akan pernah pergi dari Bang Abe. Mulai sekarang, seluruh hati dan hidupku aku serahkan pada Bang Abe. Mulai sekarang, abang bukan hanya bisa memilikiku, tapi juga hatiku sepenuhnya. Krishna berucap sambil ia mulai memelukku. Aku pun membalas pelukan Krishna dengan erat, seakan tidak ingin melepaskannya. Aku merasakan keindahan yang luar biasa saat itu. Keindahan yang berlipat-lipat lebih indah dari hari-hari sebelumnya. Karena seperti yang Krishna ucapkan, bahwa saat ini dan untuk selamanya, aku bukan hanya bisa memiliki Krishna, tetapi juga hatinya. Aku merasa bahagia dengan semua itu. Akhirnya segala pengorbanan dan perjuanganku kini telah membuahkan hasil. Orang yang paling aku cintai akhirnya bisa aku miliki seutuhnya. Dan hal inilah yang aku impikan selama ini. Bang, ucap Krishna suatu malam saat dia kembali menginap di rumahku. Iya, ada apa? Tanyaku pelan. Bagaimana kalau malam ini kita coba ganti posisi? Ucap Krishna sedikit bertanya. Kamu yakin? Tanyaku balik. Iya, aku yakin bang. Aku juga pengen ngerasain bagaimana rasanya berada di posisi abang selama ini. Balas Krishna terdengar yakin. Oke, terserah kamu aja. Selama hal itu bisa membuat kamu bahagia. Ucapku akhirnya. Lalu kemudian malam itu, untuk pertama kalinya, aku dan Krishna mencoba berganti posisi. Meskipun awalnya aku merasa cukup ragu, tapi Krishna mampu meyakinkanku akan hal tersebut. Dan ternyata hal itu juga terasa indah. Krishna pun mengakui hal tersebut padaku. Apapun posisinya, selama hal itu kita lakukan dengan orang yang kita inginkan, semua akan terasa indah. Selama hal itu kita lakukan dengan penuh cinta, maka posisi bukan lagi menjadi sesuatu yang penting dalam hal tersebut. Setidaknya begitulah yang dapat aku simpulkan dari kejadian malam itu bersama Krishna.
Bang, kalau seandainya suatu saat aku mati, apa abang akan mencari penggantiku? Tanya Krishna ketika akhirnya ronde pertama kami sudah selesai. Kamu ngomong apa sih, Kris? Balasku sedikit heran dengan pertanyaan Krishna barusan. Gak apa-apa bang, cuma pengen tahu aja. Abang jawab aja ya, balas Krishna kemudian. Aku gak bisa membayangkan bagaimana hidupku tanpa kamu, Kris. Jadi kalau kamu tanya, apa aku akan cari pengganti kamu? Itu jelas tidak mungkin, Kris. Aku gak akan pernah cari pengganti kamu lagi, Kris. Kamu adalah pelabuhan terakhirku. Ucapku akhirnya. Tapi bagaimana kalau aku yang mati duluan? Apa kamu akan mencari penggantiku? Tanyaku melanjutkan. Aku gak mungkin akan menemukan laki-laki lain seperti Bang Abe. Jadi aku juga tidak akan mencari pengganti abang. Karena abang juga merupakan pelabuhan terakhir bagiku. Balas Krishna terdengar yakin. Kamu benar-benar membuat aku merasa tersanjung, Kris. Aku semakin sayang sama kamu. Ucapku penuh perasaan. Aku juga semakin sayang sama Bang Abe. Aku tidak akan pernah meninggalkan Bang Abe. Kecuali jika aku mati dalam waktu dekat ini. Ucap Krishna lagi. Kenapa dari tadi kamu selalu ngomong soal kematian sih, Kris? Abang jadi takut loh. Balasku dengan nada sedikit heran. Abang takut mati atau takut saya mati? Tanya Krishna lagi. Saya takut keduanya, Kris. Tapi saya lebih takut jika kamu yang mati duluan. Balasku, kali ini dengan nada sedikit bercanda. Abang tenang aja, umurku masih panjang kok. Aku masih ingin menikmati kebahagiaan ini lebih lama lagi. Kebahagiaanku bersama Bang Abe. Ucap Krishna. Aku juga masih ingin menikmati indahnya cinta kita ini lebih lama lagi, Kris. Balasku lembut. Dengan pelan aku raih jemari Krishna. Ku kecup jemari itu dengan penuh kasih sayang. Krishna pun tersenyum penuh makna. Ia membalas genggaman tanganku dengan penuh kehangatan. Dan begitulah, kebahagiaan demi kebahagiaan terus menghiasi hari-hari kami. Hidupku benar-benar terasa sempurna. Kebahagiaan kami benar-benar terasa utuh. Rasanya tak ada lagi hal yang akan mampu memisahkan kami. Cintaku dan cinta Krishna menyatu padu dalam hati kami. Kami tidak ingin terpisahkan. Kami akan selalu bersama selamanya. Meregu indahnya cinta kami. Menikmati setiap detik kebahagiaan yang kami rasakan setiap harinya. Waktu terasa begitu cepat berlalu. Semua kebahagiaanku bersama Krishna membuat aku menjadi sering lupa waktu. Hidupku terlalu indah, bahkan sangat indah. Hidup bersama orang yang kita cintai dan yang mencintai kita adalah impian semua orang. Tak terasa, kini sudah hampir 5 tahun berlalu semenjak aku dan Krishna resmi berpacaran. Hubungan kami terjalin dengan indah. Hampir tidak ada masalah berarti di antara kami berdua. Kami sangat menikmati kebahagiaan kami selama ini. Namun, sebagaimana hukum alam berlaku, bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Demikian juga dengan kebahagiaan kami. Semua pada akhirnya harus sampai pada titik akhir. Dan hal itu benar-benar membuat aku sangat terluka. Hubunganku dan Krishna harus berakhir. Bukan karena kami tidak lagi saling cinta, tapi karena takdir yang akhirnya memisahkan kami. Pada suatu hari, seperti biasa,
Krishna menjalankan tugasnya sebagai seorang kurir. Ia mengantarkan paket dari satu alamat ke alamat berikutnya. Dan saat itulah sebuah kejadian tragis terjadi. Sebuah kecelakaan parah menimpa Krishna saat ia sedang berada di jalan raya. Motor yang ia kendarai tak sengaja menabrak sebuah truk yang sedang melaju. Kecelakaan itu sangat fatal, yang membuat Krishna harus kehilangan nyawanya. Krishna sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat, tapi hal itu tidak membuat ia selamat dari kecelakaan maut tersebut. Ia sudah tidak bernyawa sebelum mobil yang membawanya sampai ke rumah sakit. Dan aku baru mendapatkan kabar tersebut setelah beberapa jam hal itu terjadi. Mendengar kabar tersebut, aku merasa tak percaya, benar-benar tak percaya. Sungguh, aku tidak menyangka sama sekali jika Krishna akan pergi begitu cepat, dan aku belum siap untuk kehilangannya. Aku merasa terpukul. Aku jadi kehilangan arah. Aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpa Krishna lagi. Rasanya duniaku benar-benar hancur. Hidupku jadi berantakan, tak karuan. Mengapa Krishna harus pergi begitu cepat? Mengapa ia harus pergi di saat aku masih sangat membutuhkannya? Mengapa kebahagiaanku harus direnggut dengan cara yang sangat menyakitkan? Aku tidak bisa menerima kenyataan itu. Aku benci kenyataan itu. Dan akan butuh waktu yang sangat lama bagiku untuk bisa pulih dari semua kekacauan ini. Aku hanya berharap semoga aku bisa lebih tabah dalam menjalani hari-hariku walau tanpa Krishna lagi. Aku hanya berharap semoga Krishna bisa tenang di alam sana. Ya, semoga saja.